السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهداه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. المكرمون، para habaib, para asatidh, نخص بالذكر والفضل أخينا في الله السيد الفاضل الأديب الحبيب محمد بن حسين بن أنيس الحبشي حفظه الله ورعاه ومتعنا بطول حياته، وكافة الحبائب الميامين، كذلك الحبيب نوفل العيدروس وأخينا سيد نبيل بن سعد بن سمير، para hadirin, para hadirat. Mudah-mudahan kita semuanya malam hari ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sakinah, ketenangan yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad yang turun di setiap majlis-majlis ta'lim, dan kita bisa merasakan itu sekarang ya. Masya Allah. Saya yakin antum pun bisa merasakannya. Begitu tenang, begitu khusyuk, begitu nikmat. Hati kita terasa majlis di tempat ini. Enggak bisa dipungkirin bahwa memang tempat seperti ini menenangkan hati kita, menenangkan ruhaniyah kita, menenangkan jiwa kita. Duduk bersama salah satu ahlu baiti Rasulullah yang dibaca kitabnya juga, seorang wali Allah. Di tempat ini banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang disampaikan. Nikmat luar biasa, nikmat luar biasa. Beruntung buat antum-antum yang tinggal di wilayah sini, karena banyak wilayah-wilayah di Nusantara kita ini yang kekeringan. Jauh mereka nggak bisa nemuin majlis-majlis seperti ini. Syukuri tempat-tempat seperti ini dijaga. Insya Allah kalau kita istiqamah, rutin hadir majlis-majlis seperti ini, bisyarah dari Nabi Muhammad SAW, kabar gembira dari Rasulullah, orang yang tekun di majlis ta'lim akan wafat husnul khatimah. Jadi kalau kita mau tahu salah satu tanda orang itu baik, salah satu tanda orang akan mendapatkan husnul khatimah adalah Allah mudahkan dia untuk duduk di majlis ta'lim, di majlis ilmu. Sebagaimana hadis yang sudah masyhur, may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Siapa orang yang Allah ingin dia mendapatkan kebaikan, maka Allah akan mudahkan, Allah akan giring dia untuk faham dalam agama. Subhanallah, dalam hadis ini kita lihat yang ingin siapa? Allah. Hadis ini menjelaskan kepada kita berarti orang-orang yang duduk di majlis ta'lim ini orang-orang yang dilamar oleh Allah. May yuridillah, siapa yang Allah mau, bukan kita yang mau. Yang mau siapa? Allah. Ini tanda, betul-betul tanda kebaikan yang luar biasa. Jangan anggap enteng duduk di majlis ta'lim seperti ini. Kelihatannya biasa-biasa aja, mungkin banyak orang yang meremehkan perkara seperti ini. Tapi ini adalah khitbah dari Allah. Farq ma baina man yukhtab wa man kan khatib. Beda orang yang melamar sama yang dilamar. Banyak orang ingin mendapatkan kebaikan. Kadang kita doakan orang mudah-mudahan dapat kebaikan. Tapi ketika kita bisa hadir majlis ta'lim, itu Allah sedang melamar kita untuk diberikan kebaikan. Orang kalau duduk di majlis ta'lim berarti Allah ingin dia baik. Karenanya Imam Syafi'i mengatakan, man la yuhibbul ilm la khaira fih. Siapa yang tidak suka ilmu Rasulullah, itu orang enggak ada kebaikannya. Kalau orang suka ilmu berarti dia ada
kebaikan dan Allah ingin dia kebaikan. Dan kalau meninggal dunia, saksikan bahwa orang ini orang min ahlil khair. Biasa kita kan kalau meninggal begitu tuh. Apalagi tadi pas ngebahas bab jenazah. Ishhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Saksikanlah bahwa mayit ini termasuk ahlil khair. Kita tahu memang dia rutin duduk di majelis ta'lim rutin. Saya tahu betul dia istiqomah. Dengan mudah kita akan mengatakan khair. Dan itu enggak main-main bahwa kesaksian kita seseorang ini ahlil khair ketika meninggal dunia itu diperhitungkan sama Allah. Bisa jadi sebab orang itu diampuni dosa-dosanya dan masuk ke dalam surga. Karena kesaksian kita. Perkara dia punya kesalahan sama Allah, Allah akan mengatakan dia sebenarnya punya salah sama aku. Tapi aku malu, hamba-hambaku bilang dia orang baik, masa aku siksa dia. Aku maafkan dia. Karena dari itu dalam riwayat yang mungkin sering kita dengar, Rasulullah pernah ada satu jenazah lewat dan sahabat athnau alaih. Sahabat-sahabat memuji jenazah itu, ya kan? Rasul mengatakan apa? Wajabat ke surga nih jenazah. Begitu juga ada jenazah yang tidak baik kata Rasulullah, wajabat ke neraka. Sahabat bertanya, Rasulullah, kok bisa begitu? Kata Nabi, antum syuhadaullah fil ard atau fi ardi. Kalian adalah saksi-saksi mata Allah di muka bumi. Allah perhitungkan kesaksian kalian. Karena dari itu perlu kita untuk menjaga nama baik. Gajah mati meninggalkan gading. Macan mati meninggalkan belang. Itu waktu berarti udah tua nih kita yang jawab ya. Sekarang udah jarang dengar kita kayak begitu. Zaman kita masih kecil dulu tuh. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu kayak begitu tuh ya. Manusia mati meninggalkan nama. Bagaimana? Meninggalkan akun. Meninggalkan. Oh itu penting tuh. Meninggalkan akun. Akun ini banyak banget. Ada akun palsu juga tuh. Allah serem ya. Serem tuh ya. Meninggalkan nama. Kalau bisa meninggalkan nama yang baik. Usahakan, targetkan. Gimana caranya saya meninggal dunia meninggalkan nama yang baik. Karena itu penting. Bukan untuk riya, bukan. Tapi salah satu jalan untuk menuju ke surga itu banyak. Banyak jalan menuju ke surga. Salah satunya itu. Dan ini diminta sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Nabi Ibrahim doa sama ya Allah, jadikanlah nama aku nama yang baik untuk orang-orang di lisan orang-orang yang datang nanti pada di akhir. Dan sampai sekarang Nabi Ibrahim namanya selalu baik dan selalu kita baca kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Selalu kita baca tuh. Ala millati abina Ibrahim selalu. Ya, selalu kita ingin seperti itu. Perlu kita untuk menjaga nama baik itu perlu. Karenanya klarifikasi itu sunnah. Klarifikasi adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai orang salah paham sama kita karena kita tidak klarifikasi. Padahal kita tidak berbuat salah. Itu diperlukan. Pernah suatu saat Rasulullah SAW berjalan dengan salah satu istrinya. Ya, yang kemudian ketika Nabi jalan ada dua orang sahabat melewati Rasulullah SAW dan Rasul berkata, ala rislikumah, kata Rasulullah. Sebentar, kalian berdua sebentar. Innaha Sofiyah. Ini Sofiyah ya, bukan orang lain. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, salah satu istri Rasulullah SAW, satu-satunya istri Nabi dari kalangan Yahudiyah, cucunya Nabi Allah Harun bin Imran. Ini Sofiyah ya. Kata ulama ini menunjukkan berarti istri Nabi pakai cadar. Ya kan? Karena kan nggak ketahuan orang kalau pakai cadar. Habib Muhammad bin Husain ataupun saya kalau jalan sama perempuan pakai cadar, tahu gak kalau itu istrinya? Nggak ada yang tahu. Ya. Nggak tahu tuh mungkin istrinya atau bagaimana. Nah, klarifikasi. Syuf ini Sofiyah. Sahabat mengatakan ya Rasulullah kita tidak, artinya engkau sampai harus menjelaskan kita enggak akan suudzon kepada engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti mengikuti aliran darah. Artinya 24 jam di dalam tubuh kita, kapan ada salah kita dibisikin yang buruk bisa suudzon kadang-kadang sedikit sama Rasulullah. Takut begitu. Mungkin kalian tidak suudzon, tapi aku tutup celah untuk suudzon.
Barang siapa yang tidak menjauh daripada sangkaan-sangkaan yang buruk, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahin orang. Kalau orang suudzon sama kita, kitanya memposisikan diri di tempat yang buruk. Jangan salahin orang. Makanya klarifikasi begitu. Jadi klarifikasi itu sunnah. Kalau kita dituduh A, bilang saya tidak melakukan itu dan saya tidak melakukan itu. Ngomong, jangan diam. Gitu. Itu sunnah. Nah makanya perlu salah satu cara menjaga nama baik. Jaga nama baik kita supaya orang menyaksikan kita ahlul khair. Tentunya jangan sampai melewat batas sampai riya tentunya ya. Itu pinter-pinter kita sebagai hamba Allah gimana caranya ngatur. Bedain mana caranya baik. Sebenarnya jadi orang baik itu asal jangan ngusik orang udah cukup. Sahabat dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Cara untuk dicintai sama Allah dan dicintai sama manusia. Enak itu dicintai sama Allah, dicintai manusia. Cukup udah. Ya, kata Rasulullah mungkin sering dibahas di hadis 40 nawawil itu. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Kalau pengen dicintain sama manusia, enggak perlu riya. Cukup jangan usik apa yang ada di tangan mereka. Jangan usik harta mereka, jangan usik ini mereka, jangan bikin mereka tidak. Wazhad fima 'indan nas. Zuhudlah kamu dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Kalau ada orang setiap ketemu minta uang sama kita, setiap ketemu minta ini, minta itu. Lama-lama kita ngelihatnya, wah kabur ada dia mendingan tuh. Bisa begitu kita. Manusiawi, artinya manusiawi. Ya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah marah kalau kita tidak minta kepada dia. Tapi kalau manusia keseringan diminta, lama-lama dia akan marah kalau manusia. Manusiawi ya, sifat manusia begitu. Selama kita tidak mengganggu, orang suka sama kita. Gitu. Jadi untuk disukai sama orang dan itu menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Ya, apalagi kita nanti bakal jadi saksinya Allah di hadapan seluruh umat. Ya, Allah berfirman di Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah berfirman, dan kami jadikan kalian umat yang wasat. Umat yang ideal. Umat Nabi Muhammad itu ciri khasnya wasata, tengah-tengah. La ifrat wa la tafrit. Enggak teledor dan enggak lebay, enggak ekstrim. Enggak teledor, enggak ngegampangin dan enggak ekstrim, enggak berlebihan. Tengah-tengah kita. Alhamdulillah kita ahlus sunnah wal jamaah min baini farthi wa damin labana. Kita alhamdulillah ahlus sunnah wal jamaah tengah-tengah. Sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum ajma'in. Kita ridhoin sahabat Nabi Muhammad. Ahlu baiti Rasulillah, kita cinta sama ahli baiti Rasulillah, kita cinta sama sahabat Rasulillah, kita cinta sama istri-istri Rasulillah, wa hakadha ahlus sunnah wal jamaah. Ya, baina ifrat wa tafrid. Itu khas umat Nabi Muhammad SAW, khas yang Allah sebut di Al-Quran. Kenapa kau umat Nabi Muhammad ini tengah-tengah, ideal, selalu yang enggak berlebihan dan enggak kekurangan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, karena kalian nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan seluruh umat manusia. Jadi nanti ketika di dalam Sahih Bukhari disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan panggil Nabi Allah Nuh misalnya. Nabi Allah Nuh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, "Ya Nuh, hal ballaght?" Wahai Nuh, apakah kamu sudah sampaikan amanah, risalah, wahyu yang aku perintahkan kau kepada umatmu, suruh mereka tauhid, suruh mereka sembah Allah dan seterusnya. Nabi Nuh akan mengatakan, "Ballaghtu ya Rabb." Ya Allah, saya sudah sampaikan. Dipanggil umatnya Nabi Nuh, "Ya qauma Nuh, hal ballagha Nuh?" Apakah Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Mereka mengatakan, "La ya Rabb, ma atana min nadhir." Tidak ya Allah. Tidak ada yang memperingati kita akan ada hari kiamat, akan ada tanggung jawab. Makanya maklumin dah kita kalau jadi orang kafir, maklumin ya Rabb. Nuh enggak pernah ngajarin kita ini. Enggak pernah memperingati kita hari ini. Allah tanya lagi Nabi Allah Nuh, Allah lebih tahu ya. Tapi Allah ingin menunjukkan. Ya Nuh, wahai Nuh, halaka min syahid. Ente punya saksi. Umat ente bilang ente enggak menyampaikan. Ente bilang siapa saksi bahwa ente sudah menyampaikan? Nabi Allah Nuh mengatakan ummatu Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad saksi bahwa saya telah menyampaikan ya Rabb. Maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ummata Muhammad. Labbaika wa sa'daika ya Rabb. Hal ballagha Nuh? Apakah benar Nuh telah menyampaikan risalahnya? Naam ya Rabb.
Iya, Nabi Nuh telah menyampaikannya. Kita baca di Al-Quran ada surat Nuh. Inni da'atu qaumi laila wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara dan seterusnya. Nabi Nuh telah menyampaikan, ya Rab, emang umatnya aja tuh pada kagak benar ya Rab. Apakah final sampai di situ? Enggak. Kesaksian kita ini langsung diterima enggak sama Allah? Enggak. Allah tanya Nabi Muhammad SAW. Ya Habibi ya Rasulullah ya Muhammad. Bagaimana? Apakah umatmu benar? Iya ya Rabb. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Rasul menjadi saksi, menjadi syahid bahwa apa yang kita ucapkan benar. Nabi itu jadi penentu terakhir. Jadi saksi kita. Nah kalau kita jadi saksinya umat-umat terdahulu, begitupun kita menjadi saksi orang-orang yang ada di sekitar kita nih. Makanya jaga hubungan baik dengan sesama kita supaya kita menjadi sebab meninggal husnul khatimah. Terakhir mungkin amin ini udah rame-rame soalnya ini. Isyarah kalau begini nih. Biasanya kalau di Jakarta kalau udah aminnya kenceng isyarah tuh kayaknya itu. Terakhir tadi Al-Fagir datang ke sini sebenarnya wallah bukan untuk tausiah, bukan pengen istifadah. Sebenarnya kagak niat. Mau langsung pulang tadi. Tapi karena Habib Muhammad bin Husin udah tahu, ana usyahidukum man yuhibbu al-Habib Muhammad. Antum menjadi saksi ana suka sama beliau. Uhibbu fillah. Ya orang Masya Allah, orang khair, Masya Allah. Dan ana ulabbi talbiyah da'watahu li ajli mahabbah. Ana datang ke sini karena ana mahabbah fillah, insyaallah dapat ampunan dan pengen istifadah, pengen istimdad begitu ya, ta'arud nafahatillah sebenarnya bukan untuk tausiah sebenarnya. Tapi Anda juga enggak tahu tadi mau ngomong apaan ya ceramah, tapi ngelihat Habib Muhammad, wah iya nih enak nih. Oh Masya Allah nikmat ya. Jadi teringat dengan beberapa pembahasan termasuk tadi ada masalah sholat berjamaah. Kalau tadi Habib Muhammad menyatakan, Imam Haddad menjelaskan tidak ada hadis, Rasulullah menjelaskan bahwa Nabi sholat sendiri, Masya Allah ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Rasulullah pernah gak sholat fardu sendiri? Gak ada hadisnya tuh. Ya, dari awal sholat diwajibkan sama Allah di malam Isra Mi'raj, sampai meninggal dunia Nabi itu dibopong, tuh digotong, sholat berjamaah Rasulullah. Berapa tahun itu? 11 tahunan kurang lebih. Full berjamaah. Dan itu pun ditiru oleh para pewaris-pewarisnya. Ulama-ulama yang kita kenal. Hampir semua tuh para agtob, mereka nggak ada yang ninggalin jamaah. Hadirin. Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Muhajir ilallah, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habishi, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang magamnya di Empang Bogor. Itu managibnya mereka nggak pernah ninggalin berjamaah. Seumur hidup full berjamaah, bayangin itu. Luar biasa ya. Seumur hidup mereka benar-benar menjaga berjamaah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang memang dari kecil tuh dididik sama abahnya. Allah didikan mereka tuh luar biasa. Kalau kita sholat sendiri aja udah bagus tuh. Udah bagus tuh sholat sendiri ya. Ngelihat orang Allah. Kita kalau ada orang sedih nih, Allah saya sedih. Kenapa sedih? Kenapa? Tadi sholat duhur sendirian sedih saya. Ya Allah sholat duhur sendiri sedih. Iya. Ana 2 tahun gak sholat biasa-biasa aja. Banyak orang di luar seperti itu. Biasa-biasa aja gak sedih, gak sholat. Jadi sholat sendiri jadi bagus tuh. Hasanatul abrar, sayatul muqarrabin. Tapi mereka para wali itu kalau sholat sendiri justru sedih. Musibah buat mereka. Musibah buat mereka. Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf itu katanya pernah dari kecil, dari masih belum baligh, sudah dididik sama abahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf untuk enggak boleh tinggalin sholat berjamaah. Jangan sholat kecuali berjamaah. Sampai suatu saat masih kecil, masih anak-anak, belum ada taklif ya, belum ada apa-apa. Abdul Qadir sholat berjamaah, sholat nih. Begitu pulang, abahnya tanya, tadi ente sholat berjamaah, sholat bah. Di samping ente siapa? Fulan. Ini Fulan memang rajin ke masjid. Ini tarbiyah, didikan, diajak Abdul Qadir sama abah, samperin rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deg-degan ya Abdul Qadir. Marhaba Habib. Tadi betul ente sholat berjamaah wala di Abdul Qadir samping ente? Enggak Habib. Enggak diomelin sama Habib Abdurrahman. Habib Ahmad cuma cukup ngeliat Habib Qadir gitu. Dilihatin, disenyumin.
Kata Habib Qadir, sejak itu sampai sekarang Anda nggak pernah ninggalin berjamaah. Cukup disenyumin. Itu emang anak bibit unggul, gutub. Kalau anak kita senyumin, dia senyumin lagi sama dia. Lain lagi tuh anak kita tuh bibitnya bibit apa kita nggak tahu tuh ya. Nah kalau kita bayangkan mereka itu full berjamaah luar biasa. Kita minimal ada tirakat dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa latih untuk selalu berjamaah. Mudah-mudahan minimal 40 hari. 40 hari 5 waktu berjamaah. Ini amalan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ada riwayat banyak yang menyebutkan ini man shalla arba'ina yawman fi jamaah. Siapa orang sholat 40 hari berjamaah. Au kama qala Nabi SAW. Ya. Dia sholat berjamaah 40 hari dan walam tafuthu takbiratul ihram ma'al imam. Sholat berjamaahnya selalu takbiratul ihramnya berbarengan setelah imam persis. Itu intisari sholat. Likulli syai'in safwah wa safwatu shalah takbiratul ihram ma'al imam. Segala sesuatu ada intisarinya. Dan intisari sholat itu adalah takbiratul ihram persis setelah roknya imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu intisari sholat. Siapa yang sholat berjamaah 40 hari berturut-turut seperti itu, maka kutibat lahu bara'atan. Nama dia akan distempel khusus di sisi Allah dengan 2 stempel. Yang pertama bara'atun minan nifaq. Orang ini bebas dari sifat munafik. Mu'min tulen. Kalau ibarat ijazah dilegalisir keimanan kita oleh Allah SWT. Tadi makanya Habib Muhammad bilang tuh. Orang yang enggak sholat berjamaah tuh kalau enggak jahlun jali atau nifaq khafi atau gitu. Munafik ini adalah sifat-sifat munafik. Orang berjamaah 40 hari distempel sama Allah. Mu'min sejati. Subhanallah. 40 hari. Minimal. Kemudian stempel yang kedua bara'atu minan nar. Stempel bebas dari api neraka. Dan memang ini tirakatnya butuh mujahadah benar-benar. 40 hari, 5 waktu berturut-turut. Mudah-mudahan kita niat amalin insyaallah. Ya. Paling enggak Ramadan ntar agak gampang tuh. 30 hari itu tinggal start 10 hari awal ambil atau 10 hari akhir lewat. Biasanya 10 hari akhir habis Ramadan susah tuh biasanya tuh ya. 10 hari awal the start tuh, dari mulai bulan Sya'ban 10 hari start. Ya Rabb, 40 hari mudah-mudahan. Kalau antum tinggal di pesantren lebih mudah tuh karena pesantren lingkungannya mendukung begitu ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kita bacakan suratul Fatihah, kita doakan Habib Muhammad bin Husin dan panjangkan umur Habib Novel Idrus. Dan kita semuanya yang al-gaimin bihadza kulli dengan orang-orang yang semuanya mendukung segala kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahkan, Allah panjangkan umurnya dalam sehat afiat, dan kita semuanya mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah istiqamah wa fath husnul khatimah, kita kumpul di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.